Masih di Sindosium pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim kembali menjadwalkan pemeriksaan selebgram Lisa Mariana sebagai tersangka dugaan pencemaran nama baik hari ini. Lisa sebelumnya telah dipanggil sebagai tersangka pada Senin 20 Oktober 2025. Namun Lisa mangkir dengan alasan sakit. Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Lisa Mariana sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik atas laporan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dalam perkara ini, Lisa dan RK sempat melakukan mediasi, namun kedua belah pihak gagal mencapai kesepakatan damai. Dan pemirsa, untuk mengetahui agenda pemeriksaan Lisa Mariana hari ini, kita bergabung dengan Wenda Nura dari Bareskrim Mabes Polri Jakarta. Selamat siang Wenda. Ya Wenda, bagaimana dan jam berapa pemeriksaan Lisa akan dilakukan pada hari ini? Ya, selamat siang Vina dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa Bareskrim Polri pada hari ini kembali mengagendakan pemanggilan untuk Lisa Mariana untuk diperiksa sebagai tersangka dari kasus pencemaran nama baik terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dan pemanggilan ini merupakan pemanggilan yang kedua setelah sebelumnya Lisa sempat mangkir karena alasan kondisi kesehatannya yang menurun atau sakit pada tanggal 20 Oktober yang lalu. Namun pada hari ini dari kuasa hukum Lisa Mariana ini sudah mengkonfirmasi kalau Lisa akan hadir pukul 2 siang hari nanti. Sedangkan sebetulnya pemeriksaan ini diagendakan atau dijadwalkan pukul 10 pagi. Namun memang hingga saat ini pun kami belum melihat adanya tanda-tanda kedatangan baik dari Lisa ataupun dari pihak kuasa hukumnya, karena seperti yang sudah diinformasikan tadi bahwa tim kuasa hukumnya mengkonfirmasi akan hadir pukul 2 siang hari nanti. Dan sebetulnya Vina, untuk kasus antara Lisa Mariana dan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ini kita sudah sama-sama mengetahui bahwa ini sudah cukup panjang ya, bermula dari unggahan Lisa Mariana di Instagram ataupun di media sosialnya yang mengaku memiliki anak biologis dari Ridwan Kamil. Namun setelah melewati beberapa proses hukum dan juga tes DNA, terbukti bahwa anak tersebut bukan merupakan anak dari Ridwan Kamil. Lalu karena itulah Ridwan Kamil menuntut balik Lisa dan atas dasar pencemaran nama baik. Dan dari pihak Bareskrim Polri ini setelah melakukan penyelidikan dan pengumpulan alat bukti digital, saat ini Lisa Mariana sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan kembali kami informasikan bahwa saat ini pun kami masih menunggu kehadiran dari Lisa Mariana di Bareskrim Polri, dan jika ada tanda-tanda kehadiran akan segera kami informasikan kepada Anda dan juga pemirsa di rumah. Vina. Baik, terima kasih Wenda atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Sebuah angkot Jaklingko terbakar di ruas jalan DI Panjaitan, Jatinegara, Jawa Timur. Angkot yang tengah beroperasi ini tiba-tiba terbakar diduga akibat korsleting listrik di bagian mesin. Sebuah video menunjukkan detik-detik sebuah angkot Jaklingko yang terbakar di ruas jalan raya DI Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis malam. Kobaran api terlihat membakar seluruh bagian mobil. Sebelumnya, angkot yang sedang beroperasi dan melaju dari arah Bekasi Timur menuju Cawang tiba-tiba saja terbakar. Api diduga berasal dari korsleting listrik di bagian mesin mobil hingga akhirnya membakar habis seluruh bagian angkot. Beruntung seluruh penumpang dan sopir berhasil menyelamatkan diri saat api mulai membesar. Mobil angkot yang terbakar akhirnya berhasil dipadamkan setengah jam kemudian dengan menurunkan sedikitnya 3 unit mobil pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Pemirsa, selanjutnya kami akan ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita akan bergabung dengan Brigadir Aniza di studio NTMC Polri. Dan Brigadir Aniza, bagaimana pantauan arus lalu lintas hari ini di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Ya baik, terima kasih Vina dan juga selamat siang pemirsa. Menemani jam istirahat pekan siang Anda, kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini. Langsung saja untuk yang pertama kita menuju ke CCTV di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Bisa kita saksikan bersama pemirsa di layar kaca Anda situasi arus lalu lintas pada siang hari ini dari arah Cempaka Putih yang akan mengarah ke Pulau Gadung maupun Tanjung Priuk ataupun Cawang. Terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, ketersendatan sekali terjadi hanya menjelang traffic light saja. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati serta kami himbau untuk selalu menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop. Dan untuk arah sebaliknya pada siang hari ini masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Dari kawasan Jakarta Timur kita akan beralih ke kawasan Jakarta Barat pemirsa, tepatnya di kawasan flyover Simpang Grogol. Arus lalu lintas dari arah Jalan Raya dan Mogot yang akan mengarah ke Jalan Lejen S. Parman pada siang hari ini masih terpantau kondusif lancar. Namun memang sudah terlihat adanya kendaraan berat yang melintas di kawasan ini. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati dan menghindari blind spot guna keamanan dan juga keselamatan. Dan untuk arus lalu lintas di tol dalam kota, arah Pluit yang akan mengarah ke Tomang terpantau kondusif lancar, begitupun untuk arah sebaliknya. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati dan tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda, kecuali dalam keadaan darurat. Berikutnya kita akan bergeser ke kawasan Pospol Pondok Gede Timur. Arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan mengarah ke Jakarta terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, begitupun untuk arah sebaliknya. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati, menjaga jarak aman kendaraan Anda, dan untuk selalu menggunakan sabuk keselamatan guna keamanan. Dan untuk yang terakhir kita pantau bagaimana kondisi arus lalu lintas, yakni di kawasan Pospol Wagon, Banyumas, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari Jalan Raya Cilacap, Wangon yang akan mengarah ke Jalan Aji Barang terpantau dalam keadaan ramai dan lancar pada siang hari ini. Namun kami himbau bagi para pengendara mengingat di kawasan ini sedang diguyur hujan untuk selalu mengurangi laju kecepatan kendaraan Anda karena jalanan yang licin. Juga khususnya untuk kendaraan roda 2 untuk tidak menggunakan jas hujan jenis ponco demi keselamatan diri Anda pribadi maupun pengguna jalan lainnya. Dan dari arah sebaliknya juga pada siang hari ini terpantau kondusif lancar. Kami ucapkan terima kasih bagi para pengendara yang telah berhenti tepat di belakang garis stop untuk menunggu antrian traffic light. Dan pemirsa, sebelum Anda melakukan perjalanan untuk selalu mengecek, pastikan fisik Anda dalam keadaan yang baik dan juga pastikan surat-surat kelengkapan kendaraan Anda sebelum Anda melakukan perjalanan. Untuk mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di nomor 15669 atau juga dapat melalui SMS Center di nomor 9119. Itulah informasi pada siang hari ini, semoga bermanfaat dan salam presisi. Silakan kembali ke studio bersama Vita. Baik, terima kasih Brigadir Aniza atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.